Baik, di sini saya akan membuat video tutorial dari laporan proyek saya, yaitu peta analisis kerawanan banjir menggunakan sistem informasi geografis di daerah aliran sungai Kabupaten Deli Serdang. Adapun parameter yang saya gunakan yaitu parameter curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan buffer sungai. Untuk yang pertama, eh, yang kita tambahkan pada layer itu adalah kita akan membuat khusus parameter curah hujannya terlebih dahulu. Untuk data parameter curah hujan, teman-teman bisa ambil dari data sheets karena saya mengambil dari sini. Cara ngambilnya itu dari kita klik pada bagian atas ini, teman-teman scroll sampai bawah, pilih yang Indonesia. Di sini teman-teman bisa sesuaikan data apa yang teman-teman butuhkan. Di sini ada tahun dan bulannya karena ini data per bulan dan saya ingin membuatnya selama 1 tahun pada tahun 2024, maka saya download dari bulan 1 sampai bulan 12. Setelah di-download, teman-teman bisa lanjut ke ArcGIS. Di sini saya sudah tambahkan pada layers data selama 1 tahun. Cara menambahkannya dari add file, add data. Nah, di sini data yang saya download dari Chips. Karena ini data per bulan, maka kita harus menghitung jumlah curah hujan tahunan. Caranya kita buka ArcToolbox. Selanjutnya kita pilih Spatial Analysis Tools. Kita cari, kita klik lokal. Kita klik Sel Statistik. Yang ini boleh kita blok dulu sampai ke bawah. Kita input. Pada overlay statistiknya, jangan lupa pilih zoom karena kita akan menjumlahkan. Klik OK dan kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Maka yang ini yang tidak perlu bisa kita hapus. Remote. Nah, di sini saya membutuhkan daerah untuk Deli Serdang saja, tidak butuh untuk seluruh Indonesia, maka saya harus menambahkan administrasi Deli Serdang yang saya download dari lapak GIS. Di sini sudah ada administrasi untuk Deli Serdang. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan curah hujannya khusus untuk Deli Serdangnya. Kita bisa cari di sini. Dia namanya extract by max. Klik OK. Oke, sudah berhasil. Yang ini sudah bisa kita remove. Oke, kita
Setelah terpotong, kita harus mengubahnya ke dalam poin agar bisa diinterpolasi. Caranya kita pilih di sini raster to point. Oke, dia sudah berbentuk poin. Kita buka atribut tabelnya. Nah, grid code di sini itu merupakan rata-rata nilai hujan di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya kita akan interpolasi. Cara interpolasinya di sini kita cari namanya IDW. IDW kita masukkan yang sudah kita raster tadi. Pada Z value-nya teman-teman jangan lupa pilih grid code. Pada bagian raster analisis juga, pada bagian maksnya, pilih administrasi dari kecamatan yang teman-teman. Klik OK. Kita tunggu. Oke. Sudah bisa kita remove yang tidak perlu. Selanjutnya kita akan melakukan proses request, yaitu memilih berapa kelas yang kita butuhkan. Di sini pada Spatial Analysis Tools bisa kita cari ada reclass dan klik reclass city. Masukkan hasil IDW tadi. Pada kelasnya kita pilih 5 kelas. Klik OK. Simpan. Oke, selanjutnya karena data ini berbentuk raster, maka kita akan ubah ke polygon dengan cara kita cari di sini raster to polygon. Kita buka open attribute tabelnya. Di sini kita akan buat luas. Kita tambahkan kolom. Kita beri nama luas. Pada tipenya kita pilih double. Oke. Selanjutnya kita harus ubah dulu layers ini pada UTM dari Project Coordinator System. Pilih UTM BGS 1984. Deli Serdang berada pada zona 47N.
Oke, kita zoom ke layar. Selanjutnya kita akan menentukan luasnya dari sini. Oke, sudah dapat luasnya. Kita akan melakukan eliminasi, yaitu caranya dari geoprocessing kita pilih dislok. Pada dislok field-nya pilih grid code, karena di grid code itu adalah hasil rata-rata hujan yang berada di garis sedang. Setelah kita centang, kita klik OK. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan buat kesimpulannya. Tapi terlebih dahulu, kita lanjut dulu untuk parameter. Oke, selanjutnya kita akan buat parameter penggunaan lahan. Untuk data penggunaan lahan, teman-teman bisa cari di lapak bis. Saya ngambil SHP-nya dari web ini, dari lapak bis. Oke, karena saya sudah download, kita bisa langsung tambahkan add data. Pertama, masukkan dulu data administrasinya. Kemudian data-data yang diperlukan seperti agri ladang, pokoknya teman-teman sesuaikan aja penggunaan tutupan lahan seperti apa yang teman-teman butuhkan. Di sini saya butuh agri ladang, agri sawah. Saya mau cari pemukiman. Selanjutnya hutan basah dan hutan kering. Hutan basah dan non-agri semak belukar. Oke, selanjutnya kita akan menyatukan semua parameter dari geoprocessing, pilih merge. Kita buat memang. Di sini kita buat tutupan lahan delete. Saya klik OK. Oke, sudah berhasil. Ini terlihat tutupan lahannya. Kita open attribute table. Di bagian remark, ini merupakan
penggunaan lahannya. Ada 7.122 data. Selanjutnya, kita akan melakukan proses di swap untuk eliminasi. Masukkan inputnya. Is to plug. Terus pada di slot field-nya, teman-teman pilih remark, karena tadi penggunaan lahannya berada pada kolom remark. Selanjutnya klik OK. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita lihat atribut tabelnya. Datanya sudah tereliminasi. Selanjutnya, kita akan tampilkan penggunaan lahannya, tapi terlebih dahulu kita hapus yang tidak perlu. Sudah bisa kita hapus, kita lihat. Selanjutnya, pilih kategoris. Di sini pilih remark, add of values. Teman-teman bisa pilih warna sesuai yang teman-teman mau. Klik OK. Di sini juga teman-teman bisa pilih seperti untuk hutan bakau atau mangrove. Di sini ada pilihan mangrove. Klik OK. Hutan rimba, dia ada namanya forest. Klik OK. Untuk permukiman, klik OK. Oke, di sini untuk penggunaan parameter penggunaan lahannya sudah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke parameter buffer sungai. Sama untuk administrasi buffer sungainya, untuk data administrasi buffer sungainya saya juga ngambil dari Lapakdis. Sungai yang ini, Sungai AR. Tambahkan juga administrasi kecamatannya.
Fungsinya kita melakukan buffer ini adalah untuk menggambarkan jarak wilayah terhadap aliran. Jadi, wilayah yang lebih dekat dengan sungai akan cenderung memiliki risiko lebih tinggi terkena banjir. Makanya kita perlu melakukan buffer. Caranya kita ambil dari kita klik geoprocessing. Kita pilih geoprocessing, di sini ada namanya buffer, klik. Untuk teknik bufferingnya, di sini saya menggunakan referensi yaitu 0 sampai 25 meter sangat dekat, 25 sampai 100 meter dari sungai itu dekat, 100 sampai 200 meter sedang, 250 sampai 500 jauh, dan lebih dari 500 meter sangat jauh. Jadi kita bisa buat buffer sebanyak 5 kelas. Oke, untuk penyimpanannya di sini kita pilih simpan di project. Yang pertama itu kita buat namanya buffer 25. Save. Di sini kita pilih, kita ketik 25. Selanjutnya pada di swap tipenya kita pilih all. Klik OK. Selagi menunggu kita bisa lanjutkan untuk 4 kelas lagi. Buffer 100. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita gabungkan semua buffer menggunakan di sini namanya union.
Oke, selanjutnya kita klik buffer dengan batas administrasi kabupaten. Dari geoprocessing, pilih split. Kita tunggu. Sudah terlihat di sini buffer sungainya. Selanjutnya kita open attribute table-nya. Kita hapus data-data yang tidak perlu. Kita remove, delete, nice. Setelah itu kita akan tambahkan kolom untuk keterangannya. Di sini kita buat jarak sungai. Kita pilih tipenya, text, oke. Agar ini bisa diisi, kita harus pilih editor terlebih dahulu, stop editing, pilih buffer delete, klik OK, klik continue, buka open attribute table, ini sudah bisa kita isi. Ini lebih dari 500 meter, sangat jauh. Selanjutnya, untuk yang 500 meter, 250 sampai 500 meter jauh. Teman-teman bisa lanjutkan sampai yang 25 meter. Oke, sudah selesai diisi. Selanjutnya pilih editor, save edit, stop editing. Selanjutnya kita klik kanan, pilih kategoris, pilih jarak sungai, add semua data, pilih warna sesuai yang teman-teman inginkan. Klik OK. Oke, di sini sudah terlihat ya. Agar lebih jelas, kita bisa
Klik di sini, pilih Novaler. Oke. Agar lebih jelas lagi, klik kanan pada bagian heading, double klik pada bagian outline color-nya, kita pilih no color. Oke. Nah, sudah terlihat jelas. Oke, selanjutnya adalah data kemiringan untuk kemiringan lereng. Untuk datanya saya dapat dari USGS. Teman-teman bisa lihat pada layar untuk datanya. Selanjutnya di sini kita akan menghitung slope dari Spatial Analysis Tools. Klik slope, masukkan input. Di sini teman-teman pilih Western Rise, klik OK. Oke, selanjutnya kita akan membagi kelas sesuai dengan kita. Di sini saya akan mengubah menjadi 5 kelas dari sini, reclass city. Ubah menjadi 5 kelas. Klik persen yang ada di sini. Untuk parameternya saya lihat dari project saya yang saya dapatkan dari beberapa jurnal, yaitu untuk kelas lerengnya 0 sampai 8% dia datar, landai 8 sampai 5%, agak curam 15 sampai 25%, curam 25 sampai 45%, lebih dari 45% dia sangat curam. Jadi dia terbagi dalam 5 kelas. Oke, jadi di sini 8, 15, 25, 45, di sini 45, dan 100. Klik OK. Oke. Karena bentuknya masih raster, kita harus ubah ini ke data vektor dengan cara di sini kita cari conversion tools. Selanjutnya from raster to polygon. Klik OK. Oke, berhasil. Kita open attribute table. Di sini ada 43.000 data. Kita akan eliminasi dengan cara dari geoprocessing.
Di slope, kita masukkan data yang sudah kita ubah. Di sini teman-teman pilih grid code, klik OK. Oke, sudah berhasil. Datanya sudah menjadi 5. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menambahkan ke layer yang baru untuk semua parameter yang sudah kita kerjakan tadi, ada 4 parameter. Nah, di sini saya, kenapa warna segini, saya melakukan scoring dan pembobotan. Gunanya scoring dan pembobotan di sini, yaitu dengan adanya scoring dan pembobotan, setiap poligon-poligon dapat dibedakan berdasarkan indeks nilai tertentu, sehingga ada poligon dengan nilai lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi nanti untuk klasifikasi rawan banjirnya, itu akan terbagi menjadi 3, di mana ada aman, agak rawan, dan rawan. Nah, aman itu berada pada rentang nilai 0 sampai 50, agak rawan itu 51 sampai 75, rawan itu 76 sampai 100. Nah, dari mana dapat nilai ini? Maka kita harus melakukan scoring dan pembobotan. Nah, maksud bobot di sini yaitu eh, contohnya ini curah hujan, maka di sini kan 30%. Jadi pengaruh untuk banjir itu dari curah hujan ada 30%, dari penggunaan lahan 30%, dari kemiringan lereng 20%, dan dari baper sungai 20%. Dari pembobotan ini, maka nanti untuk skornya, pertama untuk skornya juga, di sini skor, maksud skor adalah ada nilai 1 itu dan nilai tertinggi. Jadi kalau dia pada sungai, 0 sampai 25 meter itu sangat dekat, jadi berpotensi menyebabkan banjir untuk sungai. Nah, untuk penggunaan lahan, seperti sawah, rawa, dan tanah terbuka, dia memiliki nilai paling tinggi karena kita tahu bahwa pemukiman dan sawah memiliki skor lebih tinggi karena sifatnya tidak mampu menyerap air secara optimal, sedangkan hutan bakau, hutan rimba itu mampu menyerap air secara optimal. Untuk kemiringan lereng, skor paling tertinggi berada pada pada lereng yang datar karena uh, lebih berpotensi untuk menyebabkan banjir. Dia lebih rentan terhadap banjir karena akumulasi airnya yang tinggi. Selanjutnya pada curah hujan, lebih dari 2.327 curah hujannya, eh, dia berada pada bobot paling tertinggi karena akan berpotensi menyebabkan akumulasi air yang lebih besar di wilayah yang berdekatan dengan sungai tersebut. Jadi untuk bobot total dari tiap parameter itu adalah skornya dibagi dengan bobot persennya. Maaf tadi salah, maksudnya bobot totalnya itu skor, di sini sudah tertulis skor dikali bobot. Oke, selanjutnya kita masuk ke ArcGIS lagi. Oke, di sini sudah terlihat tampilan ArcGIS. Kita buka satu persatu dari penggunaan lahan. Kita open attribute table. Nah, di sini sudah saya beri bobot sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi dia seperti untuk sawah, dia bobotnya paling tinggi karena tidak mampu menyerap air, sedangkan hutan dia bobotnya paling rendah. Untuk membuat bobotnya ini, teman-teman bisa buat dari sini, nanti add file, buat nama sesuai yang teman-teman pilih, terus pilih double, terus isi secara manual. Begitupun untuk 3 parameter lainnya. Nah, selanjutnya untuk lereng juga sudah kita buat klasifikasinya. 0 sampai 8 dia datar dan lebih dari 45 dia sangat curam. Nah, yang datar dia bobotnya
paling tinggi di sini 30. Selanjutnya untuk curah hujannya, bobot paling tinggi berada pada angka yang paling tinggi. Dan untuk buffer, sangat dekat ke sungai memiliki bobot yang paling tinggi. Oke, untuk memunculkan klasifikasi ini, teman-teman bisa lihat dari properties. Nah, pada kategori, teman-teman bisa tampilkan dengan cara add datanya. Untuk semua parameter, teman-teman bisa gunakan seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap overlay, yang dimana kita akan menggabungkan semua parameter. Kita akan kombinasikan sehingga akan dapat dia data untuk klasifikasi kerawanan banjirnya. Di sini kita gunakan dia Union. Kita masukkan 4 data. Kita buat di sini klasifikasi. Save. Klik OK. Kita tunggu prosesnya. Oke, prosesnya sudah berhasil. Kita open. Oke, setelah proses overlay selesai, di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah lakukan untuk pembobotan total dari seluruh bobot dan untuk melakukan kelas. Nah, kelas di sini itu maksudnya adalah klasifikasi dari kelas rawan banjir nanti. Jadi ada 3 kelas yang dimana ada aman, agak rawan, dan rawan. Nah, untuk nilai 0 sampai 50 dia aman, untuk nilai agak rawan dia 51 sampai 75, dan untuk nilai rawan dia 76 sampai 100. Jadi aman 0 sampai 50, agak rawan 5175, rawan 76 sampai 100. Nah, dari mana dapatnya nilai ini? Ini adalah dari nilai bobot total. Bobot total yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahkan di sini add file. Tambahkan add file. Jadi dia nanti setelah di add file, teman-teman pilih double buat namanya bobot total. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilainya, teman-teman klik kanan, pilih field calculator, yes. Nanti teman-teman tinggal tambahkan contoh bobot lahannya, ditambah bobot curah hujannya. Teman tambahkan ke 4 parameter, terus nanti teman-teman tinggal klik OK. Selanjutnya untuk mengurutkan dia dari yang terkecil sampai yang terbesar, teman-teman tinggal klik kanan, pilih sort ascending, dia akan berurut dari urutan yang paling kecil sampai yang paling besar angkanya, sehingga memudahkan teman-teman untuk membuatkan klasifikasinya. Nah, untuk membuat kelasnya, sama juga teman-teman harus menambahkan kolom, yaitu add file. Add file di sini teman-teman buat namanya kelas. Untuk tipenya teman-teman pilih teks. Nah, untuk membuat itu teman-teman harus memblok angka dari 0 sampai 50. Berhubung angka saya di sini dari angka 4, maka angka 4 sampai angka 50
Dan angka 51 sampai 75 teman-teman tulis agak rawan, dan angka 76 sampai 100 teman-teman tulis rawan. Cara menulisnya, teman-teman klik kanan, field calculator. Nanti teman-teman tinggal buat di sini, kutip, teman-teman, contohnya untuk nilai 0 sampai 50, buat aman, seperti itu, terus klik OK. Demikian juga untuk agak rawan dan rawan. Oke, setelah semuanya selesai, kita close. Kita klik kanan. Selanjutnya, kita pilih kelas. Kita add datanya. Nah, di sini kita urutkan dia, aman, kita naikkan ke atas. Selanjutnya, kita klik OK. Kita tunggu. Kita klik kiri no color. Oke. Oke. Nah, di sini sudah terlihat. Jadi dia ya, untuk hijau ini adalah daerah-daerah yang aman. Untuk yang kuning dia daerah yang agak rawan, dan untuk yang merah teman-teman bisa lihat di sini dia menyebar. Ini adalah daerah-daerah yang rawan banjir. Jadi sudah didapat petanya. Untuk menyederhanakan tabel yang ada di nilai-nilai yang ada di sini, kita bisa menggunakan dia namanya disk. Pilih teman-teman centang kelas di sini. Klik OK. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah berhasil. Kita lihat nilainya. Nah, dia sudah, datanya sudah tereliminasi. Kita close. Selanjutnya, jika teman-teman ingin menentukan lossnya, bisa juga dengan cara, tapi teman-teman pastikan bahwa dia sudah berada pada ITM, yang dimana kalau dari sedang itu berada pada zona 47N. Open attribute table, tambah kolom, klik namanya luas. Untuk tipenya pilih double, klik OK. Selanjutnya klik kanan, klik OK. Nah, di sini sudah didapat luasnya. Selanjutnya untuk menentukan berapa persen rawan, agak rawan, 3 parameter E3 klasifikasi yang tadi, bisa juga kita tambahkan kolom. Di sini buat namanya persen. Pilih double.
Oke, sebentar. Oke, setelah dapat gasnya, kita akan buat warnanya lagi. Dari kategoris. Terus, kita pilih no color. Oke, klik oke. Kita juga bisa buat nama-nama daerahnya. Kita pilih instansi kecamatan. Hmm. Nah, di sini sudah ada nama-nama dari daerah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Jadi teman-teman sudah bisa buat langkah terakhirnya jika teman-teman ingin lebih bagus lagi, teman-teman buat seperti ini. Jadi tadi yang kita kerjakan hasilnya akan seperti ini. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan untuk tutorial pembuatan video project saya. Saya ucapkan terima kasih.